Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tauhid, masih masuk pada bab ke-49 tentang nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mu'alif rahimahullah ta'ala memberikan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga athar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu hadis, apa dalil-dalilnya, baru kita jelaskan. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in atayna salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, maksudnya Adam, dan daripada Adam dia menciptakan pasangannya, maksudnya Hawa, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, maksudnya digaulinya Hawa tersebut, maka Hawa pun mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberikan kami anak yang saleh, tentulah kami akan senantiasa berlaku syukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepadanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Hazm mengomentari, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang dipersembahkan kepada selain Allah, seperti nama Abdu Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang semacamnya, kecuali nama Abdul Muttalib. Ibnu Hatim juga meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan ayat Al-A'raf 190 itu, maksudnya setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis mendatangi mereka berdua seraya berkata,
sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Demi Allah, hendaknya kalian mentaati aku. Jika tidak, maka aku akan jadikan anakmu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, itu pasti aku akan lakukan. Maka yang dikatakan iblis dalam menakut-nakuti Adam dan Hawa selanjutnya, iblis berkata, namailah anakmu dengan Abdul Harith. Tapi keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, menolak untuk mentaati iblis. Dan ketika bayi itu lahir, ia lahir dalam keadaan mati, tidak hidup. Kemudian Hawa hamil lagi. Yang ketiga, dan datanglah iblis dengan mengingatkan apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Karena Adam dan Hawa cenderung lebih mencintai keselamatan anaknya, maka ia pun memberi nama anaknya dengan Abdul Harith. Dan itulah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Pada keduanya menjadikan sekutu dari rezeki yang Allah berikan berupa anak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang kita akan bahas ini adalah bab nama-nama yang dipersembahkan kepada selain Allah itu dilarang dalam Islam. Seperti dicontohkan Abdu Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang sejenisnya, kecuali Abdul Muttalib. Kata Imam Ibn Hazm, kecuali nama Abdul Muttalib. Kenapa nama Abdul Muttalib dikecualikan? Karena Nabi SAW pernah mengucap dalam perang Hunain, dia mengatakan, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi dan saya tidak pernah berdusta, dan saya putra daripada Abdul Muttalib. Kemudian juga Abdul Muttalib itu bukan nama, tetapi laqab. Bukan nama, bukan seperti orang-orang jahiliyah memberi nama Abdu Al-Ka'bah gitu, hambanya Ka'bah. Abdu Umar, hambanya Umar, itu nama. Tetapi Abdul Muttalib itu bukan nama, tapi laqab. Namanya Syaibatul Hamdi. Karena ada kisah di mana ketika Hashim ini memiliki anak namanya Muttalib, kemudian Abdul Manaf memiliki putra namanya Hashim, Muttalib dan yang lainnya. Hashim ini punya anak namanya Syaibatul Hamdi, kemudian meninggal. Akhirnya kemudian sebagai paman Muttalib membawa Syaibah ini dari Madinah ke Mekah. Maka orang menyangka bahwa Syaibah ini budaknya Muttalib, padahal ponakannya. Maka orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. Jadi itu laqab saja, bukan nama. Makanya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, kecuali nama Abdul Muttalib, tidak masuk pada nama-nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Yang mendasari bab ini adalah sebuah kisah yang dicantumkan di sini, kisah tentang Adam dan Hawa yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 90 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Maksudnya Adam alaihi salatu wassalam adalah jiwa yang satu. Itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan.
Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, wa ja'ala minha zaujaha, maka Allah ciptakan dari Adam itu sendiri pasangannya. Diambil dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Saat Adam tidur diambil, kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tenang dengan pasangannya ini. Falamma taghasyaha, ketika Adam menggauli Hawa, hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian Adam dan Hawa pun setelah melakukan hubungan suami istri, Hawa pun hamil dengan hamil yang ringan di permulaan. Kemudian falamma athqalat, ketika kehamilannya sudah membesar dan berat gitu ya, dan hampir melahirkan, da'awallaha, maka Adam dan Hawa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Apa doanya? Da'awallaha rabbahuma la'in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau sekiranya kami diberikan anak yang saleh, tentu kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Ini kalimat nazar, Bu ya. Ingat, nazar itu sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Nabi SAW juga melarang nazar itu, karena tidaklah orang nazar kecuali bersumber dari orang bakhil. Rata-rata orang yang bernazar itu karena bakhil, Bu. Sebab kalau seandainya tidak bakhil, dia tidak akan nazar. Seperti di sini, kalau Allah berikan anak yang soleh, kami akan bersyukur. Di masyarakat umumnya banyak orang yang bernazarkan seperti itu, Bu. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau anakku sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing dan ngajak makan-makan tetangga. Kalau anak saya lulus, saya akan begini, begitu, begini, begitu. Ini nazar seperti ini dilarang. Paling rendah hukumnya makruh, paling tinggi haram hukumnya. Karena ini seolah-olah memperlakukan Allah sama dengan hambanya. Seperti kita ngomong sama kawan kita, kalau engkau seperti ini, aku seperti itu. Jangan memperlakukan Allah seperti hambanya. Berdoa saja kepada Allah, tidak usah nazar. Ya Allah, kalau saya punya anak, jadikan anak saya anak yang soleh, gitu. Ya Allah, berikan anak-anakku anak-anak yang soleh, seperti doa para nabi. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Cukup sampai di situ. Tidak perlu kemudian bernazar. Kalau engkau memberikan anak yang soleh, saya akan syukur. Maknanya kalau tidak diberikan anak soleh, tidak bersyukur. Jadikan begitu. Dan kebanyakan nazar yang sifatnya muawadhah, sifatnya barter. Kalau engkau berikan seperti ini, aku akan lakukan itu. Itu rata-rata menyesal setelah nazar. Nyesal, Bu. Kebanyakan orang yang nazar itu menyesal. Berapa banyak orang-orang yang sudah nazar sembuh dari sakit, yang katanya mau menyumbang fakir miskin, tak jadi nyumbang. Katanya mau menyembelih kambing, tak jadi menyembelih kambing. Katanya mau puasa Senin Kemis, tak jadi puasa Senin Kemis. Kenapa? Karena nazar itu hakikatnya memberat-beratkan diri sendiri oleh diri sendiri. Makanya definisi para ulama, nazar itu melazimkan sesuatu yang bukan lazim, mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, memerintahkan sesuatu kepada diri sendiri yang bukan perintah Allah. Jadi buat apa nazar kalau umpamanya akhir-akhirnya kemudian menyesal gitu ya? Maka tinggalkan nazar-nazar yang seperti itu. Karena kebanyakan orang tidak sanggup melaksanakannya dan ujung-ujungnya menyesal. Kenapa saya dulu nazar? Ya salah sendiri, Allah tidak perintahkan.
Kamu pula memerintahkan kepada diri sendiri. Ketika Allah wajibkan tidak sanggup pula kan gitu. Nah, seperti contohnya di sini, la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentu kami akan bersyukur. Apa yang terjadi? Falamma atahuma. Tatkala dia memberikan betul-betul anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan Allah kepadanya. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ada kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ceritanya begini. Adam dan Hawa ini didatangi oleh iblis. Kemudian iblis mengaku di hadapan keduanya, "Hei Adam, hei Hawa, aku loh yang mengeluarkan kamu dari sorga. Tahu nggak? Aku yang mengeluarkan kamu. Dan engkau harus takut kepadaku, dan engkau harus taat dengan perintahku," katanya. Kemudian iblis mulai mengancam Adam dan juga Hawa. Kalau engkau tidak taat kepadaku, maka aku akan jadikan anak yang ada di perut istrimu si Hawa itu keluar bertanduk, katanya, seperti aku. Jadi iblis mengancam Nabi Adam, "Hei Adam, kalau engkau tidak taat denganku, ku jadikan anak dalam perut istrimu itu bertanduk, sehingga tidak bisa melahirkan normal. Istrimu ketika melahirkan anaknya pasti akan merobeknya," katanya. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam tidak mau mengikuti kata-kata iblis. Kemudian iblis mengatakan, "Jika ingin selamat anakmu lahir, kasih nama anakmu dengan Abdul Harith." Abdu Al-Harith. Harith itu nama iblis, Bu. Hati-hati ya. Harith itu nama iblis. Kan ada itu ya namanya Abdul Harith itu. Bukan Abu Harith. Haris itu nama iblis, karena di sini disebutkan kasih nama anakmu namaku Harith. Jadi kata iblis kepada Adam, kasih nama Abdul Haris, katanya, hambanya si Haris. Haris itu maksudnya iblis. Hati-hati ya Bu ya, jangan kasih nama Haris anaknya ya. Akhirnya kemudian Adam tak mau juga nuruti kata-kata iblis. Lahirlah anak pertama, tetapi Allah takdirkan mati anaknya, tidak hidup. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam menggauli lagi Hawa, hamil lagi. Yang kedua kalinya nih, iblis datang lagi dan mengatakan, "Hei Adam, aku yang mengeluarkan kamu dari sorga. Kamu harus takut kepadaku, kamu harus mengikuti apa yang aku katakan." Kata Adam, "Tak mau." Kata iblis, "Kalau tak mau, aku jadikan anakmu bertanduk di perut istrimu, dan dia keluar akan merobek istrimu. Kasih nama Abdu Haris anakmu." Akhirnya kemudian lahir anak kedua, mati lagi anaknya. Kemudian yang ketiga kali Adam menggauli istrinya, hamil lagi. Datang lagi si iblis ini, "Hei Adam, aku adalah makhluk yang telah mengeluarkan kamu dari sorga. Aku iblis, aku yang mengeluarkan kamu dari sorga." Kemudian kata iblis menakut-nakuti, "Kamu harus takut kepadaku dan taat kepadaku. Nanti kalau seandainya anakmu lahir, kasih nama Abdul Haris." Kata Adam, "Tak mau. Kalau tak mau, kujadikan bayi yang di kandungan istrimu bertanduk, kemudian keluar merobek istrimu." Kemudian iblis pun pergi meninggalkan keduanya. Rupanya Adam dan Hawa ini berpikir, kalau seandainya tidak menuruti kata-kata iblis, nanti anak yang ketiga lahir mati lagi.
Akhirnya kemudian ketika anaknya lahir, langsung Adam memberi nama Abdul Harith. Memberi nama Abdul Harith gitu. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ketika Allah betul-betul menganugerahkan kepada mereka seorang anak laki-laki yang sempurna wujudnya, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dikaruniakan kepada mereka. Maha suci Allah dari perbuatan kesyirikan mereka. Ya. Padahal kan sebenarnya kan iblis hanya nakut-nakuti aja kan, Bu. Buktinya lahir nggak ada tanduk juga di kepalanya. Cuman masalahnya Allah takdirkan meninggal. Lah jadi Adam tuh takut kalau seandainya anak ketiganya ini mati gitu ya. Padahal kematian itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka dibunuh iblis, makanya akhirnya dia kasih nama Abdul Harith. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan, kalau tadi kan riwayat Ibnu Abbas, ini riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, yang dimaksud ayat itu adalah Adam dan Hawa menyekutukan Allah dalam ketaatan, bukan dalam ibadah ya, bukan dalam ibadah, tapi dalam ketaatan kepada iblis, bukan dalam beribadah kepada iblis. Dan dalam penafsiran firman Allah, la in ataina salihan, jika engkau menganugerahkan anak laki-laki yang sempurna wujudnya, Imam Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia, makanya kemudian dia memberi nama Abdul Harith sesuai dengan yang dibisikkan si iblis kepada keduanya. Tetapi sebagian para ulama, Bu, mengatakan kisah ini tidak benar. Kenapa? Mustahilah Adam ini nabi taat sama iblis. Adam ini kan nabi, Bu. Tidak mungkin dia taat kepada iblis. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah ini tidak benar. Kisah tentang Adam dan Hawa yang taat kepada iblis ini tidak benar. Tetapi yang dimaksud ayat itu adalah umum. Ayat ini umum, mencakup semua turunan Adam, bukan dikhususkan kepada kisah Adam alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Maksudnya banyak di antara manusia itu ketika berkeluarga kemudian pengen punya anak gitu ya. Ketika betul-betul Allah anugerahkan anak, kadang-kadang memilih nama itu asal-asalan, Bu. Anak itu kan karunia dari Allah. Allah titipkan anak kepada kita, itu nikmat besar dari Allah. Kemudian lahir, bukannya bersyukur kepada Allah, entah dikasih nama Abdullah kah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim atau yang lainnya dinisbatkan kepada Allah, malah diberi nama, dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti di zaman jahiliyah, banyak sahabat itu yang dulu sebelum masuk Islam namanya Abdus Syamsi, hamba matahari. Itu nama Abu Hurairah sebelum masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam, Allah ganti, Rasul ganti namanya dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman. Dan banyak para sahabat yang diganti namanya oleh Rasul. Ya, kenapa? Karena rata-rata nama para sahabat sebelum masuk Islam itu banyak nama-nama yang sifatnya memperhambakan nama itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabi watab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama aslinya Abu Lahab dalam Quran itu? Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza namanya. Abdul Uzza itu nama asli Abu Lahab. Kenapa Al-Quran tidak menyebut umpamanya tabat yada abil Uzza watab? Kan itu nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa kemudian disebut lakobnya tabat yada abi Lahab? Abi Lahab ini lakob, bukan nama.
Alasannya sebagian ahli tafsir mengatakan karena Allah tidak menghendaki nama kesyirikan di dalam Al-Quran. Abdul Uzza itu nama syirik, hambanya patung Uzza gitu ya. Makanya Allah tidak menyebut nama asli Abu Lahab, tetapi disebut lakobnya Abu Lahab, kunyahnya Abu Lahab, sehingga tidak ada nama kesyirikan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Intinya dalam bab ini, jangan sembarangan ngasih nama. Ya, pamannya Abdu Umar, Abdu siapa? Nama orang gitu ya. Abdu Humairah gitu ya. Bukan Abu Humairah, Abdu Humairah. Nggak boleh kalau pakai Abdu, kalau pakai Abu boleh. Ya. Karena kalau pakai Abdu itu menunjukkan penghambaan, Bu. Ketika orang diberi nama Abdul Ka'bah karena mereka hendak mengagungkan Ka'bah. Ketika orang disebut Abdu Amr karena ingin mengagungkan Amr. Ketika Abdul Nabi, hambanya Nabi, hendak memuliakan Nabi, ya. Maka tidak boleh karena itu semua makhluk. Tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Qawi, macam-macam nama-nama Allah itu banyak gitu ya. Kenapa kemudian kasih nama-nama yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama yang dimulai dengan Abdu jangan diberikan kecuali kepada Allah, kecuali Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib menjadi khilaf para ulama. Ya, kenapa? Karena itu satu bukan namanya Syaibatul Hamdi. Yang kedua ada sejarah kenapa disebut Abdu Al-Muttalib, karena maksudnya kata-kata Abdul Muttalib itu karena Muttalib disangganya hamba daripada Hashim gitu ya. Sehingga kemudian hamba daripada Muttalib, afwan. Jadi ada kakeknya Rasul itu namanya Muttalib. Itu membawa Syaibatul Hamdi, kakek ketiga Rasul. Maka orang menganggapnya itu budaknya Muttalib, maka orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak faedah yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah faedah yang bisa kita ambil bahwa seseorang harus hati-hati ketika memberi nama. Seorang harus hati-hati ketika memberi nama. Jangan asal kasih nama. Karena nama itu mempengaruhi ya seseorang. Bahkan nama juga bisa merupakan doa, karena kan setiap hari orang itu memanggil nama, Bu. Maka kasihlah nama yang baik. Jangan sampai memberi nama yang tidak baik. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Syakur, itu kan nama-nama yang baik namanya ya. Karena kalau sampai kemudian nama itu dipersekutukan kepada selain Allah, berarti setiap kita memanggil nama itu seperti namanya Abdul Ka'bah gitu. Berarti kan hari-hari kita ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama tadi, nama Abdul Ka'bah itu. Makanya kenapa kemudian dalam Islam sangat dilarang, ya, tidak boleh kemudian seseorang itu memberi asal nama, kecuali nama yang baik, ya. Nama yang baik seperti nama-nama Allah, nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat gitu ya. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada berbau abdu, maka tidak boleh kecuali diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang tadi saya jelaskan, Bu ya, kisah Nabi Adam. Sekali lagi kisah itu tidak benar, tetapi ini umum kepada semua anak-anak Adam. Siapapun ya, ketika hendak memberikan nama
nama-nama yang apa namanya kepada anak kita, maka jangan sampai kemudian seseorang itu memberi nama dengan asal nama. Taib, ini di antara bab yang kita kaji, ya. Kemudian juga ada catatan faedah dari kisah Adam itu tentang bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam, ya. Jadi berusaha dengan melakukan tipu daya, dan itu kalau orang suka tipu-tipu berarti itulah dia menggunakan cara-cara iblis. Maka jangan suka tipu-tipu. Wallahu alam. Taib, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Ya, ya. Begini Ustaz, di RT kami ini kan ada dibangun fasilitas umum seperti pendopo Ustaz, yang dulunya diperuntukkan untuk kegiatan masyarakat, dan kita sudah ada sumbangan untuk membangun pendopo tersebut. Bagaimana Ustaz sekarang ini, sementara sekarang ini banyak ibu-ibu yang menggunakan tempat itu sebagai tempat berpesta-pesta ulang tahun dan bergoyang-goyang lah Ustaz di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukum sumbangannya gitu ya? Bagaimana hukum sumbangannya gitu ya? Iya, begini Bu, saya akan bercerita. Jadi dahulu di zaman Bani Israel, di sini sahih. Jadi ada orang kaya mau nyumbang, Karena ingin ikhlas sumbangannya, maka dia ingin nyumbang malam-malam, supaya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Berangkatlah orang kaya ini, sudah menyiapkan uang 1 kantong. Ketemulah dia orang di jalan, disangkanya orang fakir, dikasih pula sumbangan itu sama dia. Rupanya orang yang dikasih sumbangan itu seorang wanita pezina. Akhirnya kemudian orang-orang pun mencibir orang yang nyumbang itu. Kok pezinah disumbang katanya. Maka kedengaran orang yang nyumbang, dia pun berdoa mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya milik kamu. Tapi saya akan berinfak lagi, mudah-mudahan malam ini tepat sasaran. Keluar dia. Rupanya dia sudah bawa uang 1 kantong lagi, dikasihkan pula dia kepada orang yang dianggap orang miskin. Kemudian dia pulang. Keesokan harinya manusia membicarakan, rupanya yang semalam ditemui itu bukan orang miskin, orang kaya. Maka orang-orang mengatakan, kok orang kaya dapat sumbangan katanya. Akhirnya keterimalah di telinga orang yang nyumbang ini, dan dia mengatakan lagi, Allahumma lakal hamdu. Tapi dia tidak akan berhenti. Ya Allah, ini ketiga kalinya, mudah-mudahan tidak salah sasaran. Akhirnya kemudian dia pun membawa 1 kresek uang lagi, kemudian ketemu orang, disangka orang fakir, dikasihkanlah ke orang dia, kemudian dia pulang. Keesokan harinya orang membicarakan, rupanya orang itu pencuri. Maka orang-orang pun mengatakan, orang pencuri kok dapat sumbangan. Lihat Bu, tiga-tiganya salah sasaran. Ya, niatnya diberikan kepada orang baik, orang fakir, orang miskin, jatuh pula ke pezina, jatuh ke orang kaya, jatuh pula ke orang yang mencuri, ya kan? Akhirnya kemudian dia pun mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, saya ini hanya berusaha untuk melaksanakan kewajibanku berinfak, tetapi kau arahkan pula infak ini kepada orang-orang yang dibicarakan manusia, pezina, pencuri, dan orang kaya. Allahumma lakal hamdu, segala puji dan puja hanya milik kamu. Akhirnya orang ini mimpi Bu.
Dalam mimpinya kemudian didatangi malaikat utusan Allah. Kemudian malaikat ini mengatakan, sedekahmu diterima. Sedekahmu diterima. Adapun sedekahmu yang diambil oleh wanita pezinah, boleh jadi wanita itu terpaksa berzina karena tidak ada uang. Setelah kau berikan sedekah, boleh jadi dia tobat. Adapun sedekahmu yang jatuh kepada orang yang mencuri, boleh jadi terpaksa dia mencuri. Setelah mendapatkan sedekahmu, boleh jadi dia tobat. Adapun sedekahmu yang ke orang kaya kan enggak maksiat, boleh jadi itu menjadi peringatan bagi dia, menjadi ibrah, dan dia ikut menyumbang seperti kamu. Maka sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya katakan, Bu, tadi kan pertanyaannya, ibu patungan buat pasum, maksudnya itu untuk kepentingan sosial. Rupanya dibuat maksiat, organ tunggal, joget-joget, artis-artis, acara-acara nggak jelas di situ kan, ya. Maka kalau kita lihat dengan kisah tadi Bani Israel, Bu, maka ibu tidak perlu mengungkit-ungkit sumbangan. Cukup niat ibu pertama nyumbang pasum itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah, artinya untuk kepentingan umum sosial. Ya, itu kan tujuan ibu kan. Soal kemudian RT-nya, RW-nya atau apa yang berkuasa di situ tiba-tiba menggunakan untuk kepentingan yang lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi sumbangan ibu berpahala. Sumbangan ibu berpahala, dan berimanlah dengan qada dan qadar Allah. Ya kan? Artinya pasrahlah. Saya ini kan nyumbang bukan untuk itu. Kalau digunakan untuk itu, saya berlepas diri. Ya Bu, tidak perlu diungkit-ungkit, apalagi sampai dibongkar tiang pasumnya, ya kan, keramik pasumnya. Ini kan keramik saya untuk ini, kenapa untuk itu? Saya bongkar lagi lah, bagus untuk kamar mandi saya katanya kan. Nggak boleh Bu, ya. Jadi insya Allah sumbangannya diterima kalau ibu ikhlas. Wallahu a'lam. Ya. Memberi nama malaikat. Ulang pertanyaannya. Iya, bisa diulang. Gimana? Bolehkah mengasih nama anak nama malaikat? Sebab pernah ada yang bilang makruh pada Ustaz. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Tentang masalah boleh nggak memberi nama anak kita dengan nama malaikat gitu ya. Jadi sebagian para ulama memang memakruhkan. Sebagian para ulama memakruhkan seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika dia menyebut nama-nama yang makruh digunakan adalah nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Itu makruh memberi nama anak dengan sebutan nama-nama itu. Itu memang perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, itu disebutkan seperti itu. Jadi memang ada yang memakruhkan, ya. Karena ada juga, kenapa kemudian ulama sampai makruhkan, ya boleh jadi karena ada sebuah hadis Nabi SAW, tasammu bi asma'il anbiya wa la tasammu bi asma'il malaika. Ada hadis yang mengatakan, berilah nama-nama anakmu dengan nama-nama para nabi, jangan diberi nama anak-anakmu dengan anak-anak para malaikat. Ya, ada juga yang dari hadis ini, maka sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim memakruhkan memberi nama anak-anak kita dengan nama malaikat seperti Jibril, Mikail, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Sudah, Bu?
Taib, kalau sudah nggak ada yang tanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.